Halo guys, welcome back to Catatan Kaki. Masih bersama saya Fani Hafdan. Gus Abdi. Karena kita udah update, ini tab loh teman-teman. Dan kali ini kita mengajak teman yang sangat spesial nih Pak. Karena dulu dia itu menganggap dirinya itu kakak tingkat saya. Masa? Saya nggak tahu. Dia mengaku? Iya. Oh. Makanya saya setuju aja. Halo, nama aku Devi. Kakak Devi aja namanya. Nama panjang Putri Sri Utami Devi. Oh, Bisa dipanggil Devi. Oh. Atau biasanya akrab bisa dibilang Tupi. Tupi itu kayak rapper anjing. Apa? Tupek. Salah ya. Ngomong-ngomong kakak nih kan kakak tingkat saya SMA ya. Iya. Sekarang kuliah. Kuliah. Iya. Tapi sekarang lagi libur. Oh iya, ini hari Minggu, Bos. Iya, hari Minggu kan libur, Mbak. Iya, kita masih kerja. Iya, kita tuh harus terus kerja, Pak. Mbak ini jurusan apa, Mbak? Aku kuliah di jurusan perawatan. Perawat kan? Kalau perawat online itu gimana, Kak? Iya, Pak. Apa yang dirawat? Iya. Kuota kah? Apakah? Ya, sebenarnya bingung juga ya kalau online kita lagi kuliah perawat gitu ya. Paling kan cuma kita sharing materi aja sama dosennya. Sekarang materi ini kita sharing ya gitu sama dosen. Oh, Berarti gak ada prakteknya? ada praktek. Kamu mau tak praktekin? Praktek. Tak coba Pak, kau ceritanya tuh kecelakaan. Nya gini. Apa? Ya, terus Oh, kalau lehernya patah gitu. Kamu maunya diapain? Pengennya dicupang. Hobinya apa sih kalau boleh tahu? Masak. Masak sekarang? Wow, bisa masak ya? Aku suka banget masak. Apa masakan favorit yang biasa Iya. dimasak? Made by request biasanya. Kalau orang Oh. kalau misalnya di rumah maunya bikin ceker, aku bikin ceker. Kalau di rumah misalnya mau bikin sambal, aku bikin sambal. Hobinya tadi kan basket ya? iya. Itu sejak kapan sih suka basket? SMP. Oh, SMP. SMP kelas berapa? SMP kelas 3. 3 gitu. Terus sekarang masih main basket. Udah enggak. Tapi ngomong-ngomong kalau bintang Iya, tamu udah masuk ke sini, Pak, Iya, Pak. Apa, Pak? kita harus mencari jati dirinya, Pak. Seperti tagline kita. A Apa? place where we can talk openly. Iya. Nothing to hide on the show, man. Iya, right. Apa buka-bukaan apa? Oh, enggak mungkin Semua busana mungkin, Pak. Iya, busana mungkin. Apa gerah? Oke, Pak. Terus. Buka-bukaan apa nih, Pak? Kalau buka-bukaan masalah percintaan itu boleh, Kak? Boleh. Boleh. Paling lama kalau main itu Main berapa apa jam? nih? Ya main apa aja? Iya. Kalau Main sama cowok, Mas. main sama cowok paling lama berapa jam? Kalau misalnya keluar gitu. Iya, Iya. keluarnya berapa? Di mana dulu keluar? Maksudnya jalan gitu, jalan. Iya. Oh, keluar sambil jalan. Pak, kan berantakan. Pacaran sama cowok, pacaran. Kalau keluar sama cowok tuh berapa lama? Yang paling lama. Ya, paling lama lah. Yang sekarang paling lama. Berapa tahun? 3 tahun yang sekarang. Oh, 3 tahun. Sekarang udah 3 tahun. Terus Oke, Pak. kalau ada percintaan yang lama 3 tahun, ini berarti dulunya itu pasti kenalan dulu dong. Iyalah, masa kita langsung gojok-gojok mau nggak pacar aku? Iya, nah ini kayaknya menarik Pak. Kenapa Iya, Pak. bisa kenal pacar yang sekarang? Kenalnya Di mana? oh iya, Di waktu mana? itu kenalnya gara-gara dia habis putus. Oh, dia punya pacar. Dia punya pacar, dia putus. Abis itu aku juga putus gitu. Aku punya teman saudara. Oh, kakak punya pacar dulu. Putus juga kan, dia putus, aku putus. Gara-gara apa kakak putus? Apa? Durasinya kurang kali. Apa kurang gede? Kak, Dia waktu itu nggak mau ngasih aku kejelasan, jadinya aku putus. Tapi aku hampir 1 tahun tuh nggak ada hubungan. Tapi Sama- aku stay aja sama dia gitu. sama mantan. Dulu. Oke. Masih stay, padahal nggak ada Padahal hubungan. Padahal nggak ada, ngapain coba. Iya, Pak, iya. Maksudnya nggak ada kata nembak gitu lah. Nggak ada. Kamu mau nggak jadi pacarku? Nggak ada, Pak. Berarti kayak friend zone gitu ya? Jalan berdua tetap biasa ngedate gitu, jalan tetap. Tapi aku tanya, kok kita nggak pacaran gitu? Dia bilang nantian aja. Gitu. Terus gue nantian kayak, aduh nih orang serius nggak sih sama aku? Gitu. Udah, Nah, lama itu ya aku tinggal. gobloknya gitu Pak ya. Iya, Pak. Kenapa dia mau gitu loh? Nggak tahu dia kayaknya punya yang lain mungkin ya. Soalnya bagi cowok juga kayak gitu, Pak. Kenapa kita nggak pengen punya pacaran. sebuah komitmen? Ya biar kita tuh nggak diatur gitu. Contohnya Devi juga gak berhak untuk cemburu ke aku. Soalnya kita belum ada Hubungan hubungan apa? gitu maksudnya. Oh, Kalau iya. bagi cowok lo ya. Tapi kok bisa setahun gitu baru sadar? Nggak tahu ya, mungkin aku masih berharap gitu, mungkin nanti bulan depan, mungkin nanti dia menembak aku nanti anak. Ternyata enggak, abis itu Ternyata enggak. aku tinggal gitu. Tapi kakak suka. Iyalah namanya juga nggak mau Kenapa nggak kakak yang nembak? Masa iya Ayo. aku bilang, oh aku kan ya gimana ya, cewek ya namanya cewek pasti jaga image lah ya, nggak mau Iya. dia paling cuma kode-kode aja kayak Enggak, gitu. oke. Tembak sih.
Kalau gitu gak kode Pak ya? Gimana? Pak? Oh kalau kode tuh biasa gini. Ngelihat pasang lain biasanya Pak. Anjir, ini lo temanku udah jadian sama ini. Saya kesindir cowok tuh Pak. Nembak-nembak Cek. gitu. Ketemu si sosok doi ini. Yang sekarang. Itu gimana ceritanya? Kak? Gimana? Pertama kenal dulu. Pertama ketemu waktu itu lagi kundangan nih. Dia ada acara potong gigi. Oh giginya dipotong nggak? Sangi. Oh mesangi. Mesangi itu adalah penghilangan saderipu dari tubuh kita dengan cara menggosok-gosokkan gigi. Oh gitu. Dengan gimana? Mengkerik gigi gitu Pak. Diratain. Iya diratain. Abis, ibuku diundang kan, dan dia nggak ada diajak. Abis itu aku datang ke sana. Sini temenin ibu ke kundangan. Datang aku sana gitu. Dia waktu itu biasa aja gitu. Ih Kak Devi gitu dia manggil. Manggil gitu kok kakak. Ih Kak Devi. Terus. Oh kok manggil kakak Pak? Sama siapa sini sama ibu? Mana ibunya tuh di sana? Dulu aku duduk berdua sama dia. Sama ibu. Enggak sama dia. Oh iya. Nah, aku duduk berdua sama dia. Ini duduk sana ngobrol lah gitu. Ngomongin di mana sekarang, udah kerja di mana gitu. Biasa lah basa-basi kan. Oh iya dia pintar basa-basi soalnya. Saya tahu. Oke next. Kita tahu kan dia gimana. Iya. Dia basa-basi. Ini cowok kok nyambung ya gitu lah aku. Ini nyambung. Gimana ya kalau kita udah nyambung sama orang kan kita enak lah gitu ya cerita. Iya. Habis itu tau lah ibunya bilang gini. Pokoknya ibunya tuh kayak ngebat banget anaknya tuh biar punya cewek gitu. Dia habis putus kan. Berarti Abdi tuh cerita ya sama ibunya. Oh oke. Iya terus. Sama pacarnya. Habis itu Terus deket-deketin lah aku sama dia gitu. siapa yang deketin? Ibunya. punya jadi mak jomblang. Habis itu kan dia bilang sama ibuku. Ibu kan paling kadek, Dek, panaknya kengke nih, gila sing gitu kan. Udah lah enggak. Oke. Sing gitu. Habis itu di sana udah dikenalin, akhirnya kenal. Tapi aku di sana waktu itu nggak kenal sama dia aja. Adalah cowok kan pasti cewek kalau lagi jomblo pasti ada yang deket. Dia minta ID line sama temenku. Habis itu kita chattingan di sana. Habis itu kan dia tahu kalau aku tuh punya gebetan gitu. Iya. Dan aku sama gebetannya aku tuh udah pacaran. Habis itu dia tahu, dia udah pacaran. Akhirnya kita lost kontak, udah nggak ada kontak lagi kan. Sempat lost kontak. Sempat lost kontak, udah nggak ada 3 bulanan tuh nggak ada chattingan. Abis itu aku selesai sama cowokku yang itu, dia datang lagi. Selesai ya Vi. Dia ternyata nungguin aku waktu itu, dia nggak ada deket sama siapa. Ternyata dia nungguin aku. Gitu. Tapi kenapa kakak menjat dia deket sama cewek? Lost kontak tuh dalam artian kenapa? Mungkin dia sibuk kan? Dia lost kontak karena tanya waktu itu, kok kamu nggak ada ngechat aku sih? Oke. Ya benar. Terus dia jawab? Iya kan Devi udah punya pacar waktu itu. Kok tahu dah gitu? Iya dikasih tahu sama teman, terus juga lihat di akun sosialnya. Habis itu ya udah kita deket lagi dah, akhirnya deket. Ya udah kita nyambung ternyata, kita cerita gini, kenal sama ini gini. Akhirnya jadian, udah pacaran. Itu gak punya mantan Pak. SMA katanya jomblo 4 tahun. Padahal SMA tuh 3 tahun loh. Dia 4 tahun. Iya. Dari SMP kelas 3 maksudnya. Dari SMP kelas 3 sampai SMA tamat gak punya pacar. Kenapa memilih gak punya pacar? Pasti ada yang deketin dong. Iya deket ada, tapi kan pacar gak mau. Kenapa? Gak dibolehin? Enggak, dia males aja. Fokus ke basket gitu. Iya. Tahu. Anak basket yang nggak mau diajak pacaran. Masa gitu sih? Serius? Enggak. Apa alasannya kenapa nggak mau pacaran? Kenapa gak punya pacar? Masa cewek nggak pengen punya kayak temennya? 4 tahun dulu Pak. Ya kayak bayangin Pak gitu loh. Enggak gini tak tersentuh 4 tahun. Sampai dari ibuku ya. Pertama tuh kan ibuku nyuruh aku jadi pingin punya anak kesehatan. Dia pengen punya anak sekolah kesehatan. Udah, waktu aku daftar di kedokteran nggak dapet. Mungkin karena otaknya nggak cukup ya. Habis itu langsung daftar ke keperawatan. Terus. Iya. Kita jangan heckling ya. Jangan. Terus. Habis itu coba dia daftar nyari perawat. Gitu. Udah daftar di universitas negeri kan. Habis itu dapet nyari D3. Di UNUT ya? Enggak, di Poltekkes. Di mana? Poltekkes. Gimana ya besok ya, cocok nggak rasanya gitu. Oke. Ya udah jalan gitu kan. Aku kuliah, habis itu ternyata gini ya perawat. Kita bisa nolong orang, ngobatin orang. Ya kita berbuat baik sama orang pokoknya. Gitu. Terus selesai aku dapat di sana, udah aku serius dari perawat. Ya oke. Kena lah aku. Habis itu selesai itu. Psikisnya kena. Habis itu. Baiknya di sini. Oke, habis itu Kak. Habis itu. Apa Pak? Ibunya bangga kan sekarang? Ya.
ke Anda juga bangga udah mewujudkan cita-cita ibu. Saya juga bangga, Pak. Bangga kan? Ya kita juga bangga. Siapa tahu nanti saya sakit kan dirawat. Iya. Ngomong-ngomong perawat nih kayak sumpah dokter nggak sih? Kayak Ya, kita disumpah juga tapi kan beda-beda sumpah. Yang dokter disumpah sesuai profesinya. kalau perawat Perawat juga disumpah sesuai profesinya. saya enggak. Saya enggak disumpah pustakawan. Kan beda. Saya juga nggak disumpah desain, Pak. Iya kan? Iya. Kita enggak disumpah. Iya. Kenapa Anda Harus rektor? bersumpah sendiri kali ya. Iya. Kan ada nih namanya puskesmas. Heeh. Lalu ada rumah sakit. Lalu di desa tuh ada puskesmas juga ya. Puskesmas pembantu. Posyandu. Ya kayak enggak posyandu kan untuk bayi, Cuk. Nah, ketika kita sakit, kenapa harus melalui puskesmas dulu? Kenapa nggak langsung di rumah sakit gitu? Iya, kita harus ke kesehatan yang lebih bawah dulu. Misalnya kan kalau kita di puskesmas tidak dapat penanganan yang lebih bagus, baru kita dapat rujukan dari puskesmas, baru kita bisa masuk ke rumah sakit. Jadi nggak sembarangan orang bisa langsung ke rumah sakit kalau nggak dapat rujukan Dari dari puskesmas. puskesmas. Nah, itu iya tahu saya. Tapi saya nonton film gitu kan. Itu kan di film. Enggak. Nonton film luar negeri di Amerika nggak ada tuh namanya puskesmas. Dengan nama lain, Pak. Dia langsung hospital, klinik atau hospital. Nah, klinik juga boleh kok di sana. Misalnya Klinik tuh sama dengan puskesmas. mungkin di sini mungkin biar lebih gimana ya? Ya pokoknya kita harus ke pelayanan kesehatan yang lebih rendah dulu baru bisa kita naik Oh, ke ya. Nah. Prosedurnya kayak gitu sih, Pak. Iya, tapi itu ngerti nggak? Itu tuh ribet gitu loh. Contoh ya. Itu swastanya gitu ya. Kelamaannya. Iya. Kan Anda tahu sebagai perawat kan gitu kan. Saya pernah dulu Pak di puskesmas di Beleleng kan di Singaraja saya ngekos. Saya ini sakit Sakit apa, Pak? sakit panas. Oh. Paginya saya panas. Ya. Sore siang jam 3 jam 2 itu saya langsung ke rumah sakit. Nggak isi ke dokter, nggak isi ke puskesmas. Saya nggak tahu dong Beleleng di mana puskesmasnya gitu. Yang terkenal sana kan rumah sakit umum Beleleng gitu kan. Ya, ke sana dah. Ke UGD langsung. Masuk sana, halo permisi saya sakit. Dokternya tahu. Kayak gitu, ngerti nggak? Iya. Anjing kok sakit bilang, nggak gitu. Ngerti kan? Gini dia. Iya. Ada rujukannya dek gitu. Oh gitu. Rujukan apa? Enggak, saya bawa askes. Ibu saya bilang bawa aja askesnya gitu. Saya bawa askes. Hah? Gitu biasa. Ini goblok buat anak pasti gitu dia kan. Saya nggak tahu dong gitu. Oh, mungkin dia dia kasihan sama saya. Adik, ini enggak dari jam berapa sakit? Dari jam 6. Oh, berarti ini enggak emergensi ya gitu dia bilang. Apa emergensi gitu saya takut. Saya nggak tahu dong. Memang emergensi itu kayak apa gitu kan. Setelah saya dewasa baru tahu emergensi itu kayak kecelakaan itu baru emergensi kan. Oh gitu ya dok. Ya terus ditensi saya dikasih di Kepoli terus dikasih obat gitu. Oh makanya semenjak itu saya tuh anjir kenapa terlalu ribet ya gitu. Iya. Iya nggak? Kenapa birokrasi Ini kesehatan tuh iya ribet? makanya gini dah. Stres pemimpin kita gitu kan Pak ya. Anjir rumah sakit untuk apa gitu loh. Iya kan. Kenapa harus ke puskesmas dulu toh? Yang pro banget dokternya pasti di rumah sakit dong. Iya kan? Ini sistem itu misalnya kita kalau di UGD kan ke UGD maksudnya. Iya. UGD itu tempat di mana kita menangani pasien yang gawat darurat. Nah kecuali Gus waktu itu langsung ke poli tempat pemeriksaan, ya pasti diterima kok di poli. Itu di poli itu sama kayak kita ke puskesmas di poli. Oh berarti tanpa kita ke puskesmas kalau ke rumah sakit ke poli toh berarti boleh. Boleh. Tanpa ke puskesmas. Iya, kalau ke puskesmas itu biasanya rujukan. Misalnya kita punya gawat darurat di kan puskesmas itu biasanya di desa-desa. Kita sakit panas atau enggak ada yang mau melahirkan, kita panas dirawat di puskesmas. Terus puskesmas sudah nggak bisa nanganin karena harus dapat tindakan yang lebih dari puskesmas itu. Misalnya kayak orang DB sekian hari, kecuali itu puskesmasnya itu ada puskesmas rawat inap. Iya rawat inap. Terus kalau yang puskesmas yang biasanya nggak ada rawat inap, rujuk ke rumah sakit. Nah ini kak bedanya puskesmas rawat inap dengan rumah sakit itu apa? Nah ini konspirasi anjing gitu loh. Saya debat pernah sama ibu sama kakak. Dia kan kesehatan kan. Di mobil saya debat, bapak saya diem. Ini tahu nggak anjir ini konspirasi tak gituin bapak ibu sama kakak saya.
Enggak, ini orang ada Vaskes namanya. Vaskes kesehatan itu harus pertama itu kalau darurat kesini. Itu berbelit-belit tak gitu. Tapi kalah dong saya 2 lawan 1, apalagi wanita dia kan. Kalah dong saya Iya, gitu. Pak, bener Pak, bener. Nah, iya kan. Nah, saya nanya apa bedanya puskesmas rawat inap sama rumah sakit? Puskesmas rawat inap sama rumah sakit ya. Kalau puskesmas rawat inap kan apa ya? Kalau di puskesmas rawat inap itu kita biasanya 24 jam. Nah, 24 jam. Kalau yang rumah sakit itu kan fasilitasnya untuk yang lebih luas. Karena semua ada di sana kayak rekam medik atau laboratorium atau apotek, saya langsung semua di rumah sakit. Itu dalam lingkup yang lebih luas. Kalau puskesmas rawat inap itu misalnya menangani pasien yang dalam keadaan yang tidak gimana ya, darurat. Biasanya pasien itu ada tingkatannya. Darurat, tidak darurat, sangat darurat, itu pokoknya ada tingkatannya kan. Iya. Situ kita tuh di sana kalau yang rawat inap itu untuk pasien yang kelas berapa gitu ada di sana. Jadi untuk mengurangi pembeludakan di rumah sakit, misalnya puskesmas rawat inap itu ada di misalnya kota ya. Di setiap kecamatan. Di setiap kecamatan itu kan pasti ada kayak cabang-cabang itu. Iya, Jadinya untuk mengurangi pembeludakan pasien yang ada di rumah sakit, misalnya kekurangan kamar bisa dia di puskesmas itu. Kalau dia ada fasilitas puskesmas rawat inapnya. Oke. Kayak gitu dia. Itu sih yang aku tahu. Ya kalau nggak salah ya. Seru Pak. Tapi Terus ini apa? ngomong-ngomong dia anak kesehatan Pak ya. Ada nggak kritik saran bagi pemerintah mengenai kesehatan di Anjay. ini karena pas corona ini semua kelihatan Pak. Mana yang benar-benar real rumah sakit, mana yang nyari uang tok gitu. Ini sekarang kelihatan makanya kan. Ada yang mengedepankan kemanusiaan. Iya, dan apalagi dia kan nurse, tahu nurse tuh kayak profesi lah. Inilah kesempatan kita. Iya, menanya-nanya. Tolong dijawab Kak. Ya mungkin ada kritik saran apa terlalu berbelit apalah terserah kakak. Kritik saran dalam hal apa nih? Birokrasi sistem yang berbelit-belit. Ya, enggak terserah kakak apakah itu termasuk belit-belit atau enggak. Apakah gajinya? Ya, boleh. Kalau itu sih aku nggak tahu ya kalau tentang gaji ya, karena kan belum masuk ke bidang pekerjaan ya. Jadinya ya kalau lihat dari lapangan sih ya. Kayaknya untuk saat ini gimana ya? Apa baru pelayanan? Dilihat gitu loh kalau apa kesehatan itu dalam bidang kayak sekarang kita lihat ya. Kenapa baru gembar-gembor pemerintah mau baru ngelihat tenaga medis itu kayak gimana ya, baru dia ada kejadian luar biasa kayak gini nih, kayak apa virus nih. Baru dia pemerintah itu ngasih kayak tunjangan keuangan, lebih dilihat hidupnya perawat dan lain-lain tenaga kesehatan yang lainnya gitu. Kenapa nggak dari dulu aja? Padahal kita juga kerja tuh lebih berisiko loh, sebelum ada penyakit ini kita udah emang berisiko kerja. Jadinya ya gitu dah, masukannya lebih dilihat aja kita sebagai tenaga kesehatan, karena kita kan tahu risiko orang-orang kesehatan kayak apa. Apalagi penyakit yang nggak kita tahu, kayak misalnya sekarang orang kena virus kan. Kita kan nggak tahu ya. Orang itu loh bisa sehat-sehat aja kan. Orang itu bisa sehat aja, tapi kita nggak tahu dia lo corona gitu. Jadinya kan ini dari siapa dulu Pak? Bebas, Om Pimpang. Oh Pimpang. Om Pimpang ala lo gambleng. Dari saya. Kebun binatang. Jerapah, Gajah. Singa. harimau, Komodo. Gak ada komodo di kebun binatang anjing. Ada. hotel, Resepsionis. Tempat tidur. bantal, Lobby. Tembok. vas bunga, Pintu. Marketing. meja, Telepon rumah. Komputer. kursi, TV. CCTV. vas bunga, Tempat gym. Panjang. Barbel. treadmill, Balsem. Jam dinding. kursi, Kaca. Sound. sapu, AC. Lampu. Pintu. Matras. tela, Mati. Anda mati. Konser band. sound system, Tiket. Band. gitar, Es. Panggung. pagar, Gitar. Udah. toko buah, Mangga. Bir. semangka, Jeruk. Alpukat. paya, Melon. Dagangan. rambutan, Strawberry. Ibu-ibu dagang. Blender. Meja. ember, Uang. Tong sampah. keranjang buah. Alpukat. Oh iya, lapangan bola basket. Ring basket. Garis penalti, Papan sport. Tribun penonton. Enggak lama.
Oke, kita udah tadi udah lihat ya secara seksama ya. Yoi. Challenge-nya kayak yang banyak kalah siapa, Pak? Siapa? Saya kayaknya, Pak. Nah, Yo, dan jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe. Iya, Bang. Pak. Iya, itu aja, Pak ya. Iya, Terima itu kasih aja. ya udah nonton sampai habis. Saya Fani Saya Ha. Gus Kris. Saya Astrid sama Devi. Undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat Yoi. pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk makan, sarapan dan berbelanja karena kita mau Oke, tutup aja anjing. Entot.